Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah negara pulau kecil di Pasifik yang dulunya adalah salah satu negara terkaya di dunia per kapita, namun kini menghadapi tantangan besar? Selamat datang di Kisah Nauru, sebuah cerita yang luar biasa tentang kekayaan, kehilangan, dan ketahanan. Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan sejarah Nauru yang penuh liku, dari masa jayanya hingga perjuangannya di era modern. Jauh sebelum peta dunia modern tergambar, Nauru adalah rumah bagi 12 suku yang hidup harmonis dengan alam. Mereka menyebut pulau mereka Nawero, yang artinya aku pergi ke pantai. Kehidupan mereka berpusat pada laut dan daratan yang subur. Mereka adalah nelayan ulung, petani yang terampil menanam kelapa, pandan, dan sukun di tanah kapur karang. Sistem sosial mereka didasarkan pada garis keturunan matrilineal, di mana warisan dan status sosial diwariskan dari ibu ke anak. Selama ribuan tahun, mereka hidup dalam isolasi yang relatif damai, membangun budaya yang unik dan kaya, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Semua itu mulai berubah pada akhir abad ke-19. Kapal-kapal Eropa mulai berdatangan, membawa serta barang-barang baru, ide-ide baru, dan sayangnya, konflik baru. Pada tahun 1888, Jerman menganeksasi Nauru dan memasukkannya ke dalam protektorat Kepulauan Maso. Perubahan ini membawa dampak besar pada struktur sosial tradisional. Namun, penemuan yang akan mengubah takdir Nauru selamanya baru terjadi di penghujung abad itu. Seorang ahli geologi bernama Albert Alles menyadari bahwa batuan yang ia kira kayu yang membatu ternyata adalah deposit fosfat berkualitas sangat tinggi. Penemuan ini adalah berkah sekaligus kutukan. Fosfat, yang terbentuk dari kotoran burung laut selama ribuan tahun, adalah bahan utama pupuk yang sangat dibutuhkan oleh pertanian di Australia dan Selandia Baru. Pada tahun 1906, penambangan besar-besaran dimulai. Pulau kecil itu seketika berubah menjadi pusat industri. Pemandangan hijau mulai terkikis, digantikan oleh lanskap tambang yang tandus dan berbatu. Kekayaan mengalir deras dari ekspor fosfat, namun sebagian besar keuntungan dinikmati oleh perusahaan asing dan kekuatan kolonial. Masyarakat Nauru hanya menerima sebagian kecil dari kekayaan yang digali dari tanah leluhur mereka. Setelah Perang Dunia Pertama, Nauru menjadi wilayah mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Penambangan terus berlanjut dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Selama Perang Dunia Kedua, Nauru mengalami masa-masa tergelapnya saat diduduki oleh Jepang. Banyak penduduk Nauru yang dideportasi untuk kerja paksa, dan banyak yang tidak pernah kembali. Setelah perang, Nauru kembali di bawah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan Australia sebagai administrator utama. Namun, semangat untuk merdeka mulai tumbuh di kalangan rakyat Nauru. Dipimpin oleh Hamade Roburt, seorang tokoh karismatik yang memperjuangkan hak rakyatnya, Nauru akhirnya mencapai kemerdekaannya pada tanggal 31 Januari tahun 1968. Ini adalah momen yang luar biasa. Nauru menjadi republik merdeka terkecil di dunia. Dengan kemerdekaan, pemerintah Nauru mengambil alih kendali penuh atas industri fosfatnya. Inilah awal dari era keemasan Nauru. Uang dari fosfat mengalir deras ke kas negara. Dalam waktu singkat, Nauru menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Pemerintah memberikan layanan gratis yang luar biasa bagi warganya. Pendidikan gratis, perawatan kesehatan gratis, perumahan bersubsidi, dan bahkan tidak ada pajak. Gaya hidup berubah drastis. Mobil-mobil mewah memadati jalanan sempit pulau itu. Banyak warga Nauru yang terbang ke luar negeri hanya untuk berbelanja. Nauru bahkan mendirikan maskapai penerbangannya sendiri, Air Nauru, dengan armada pesawat yang modern, menghubungkan pulau terpencil itu dengan seluruh dunia. Negara ini juga berinvestasi besar-besaran di luar negeri, membeli properti mewah dari Australia hingga Amerika Serikat, membangun portofolio investasi yang diharapkan dapat menopang negara setelah fosfat habis. Namun, pesta itu tidak berlangsung selamanya. Para ahli telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa deposit fosfat akan habis. Dan pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, ramalan itu menjadi kenyataan. Sumber kekayaan utama negara itu mengering. Yang lebih parah, dana perwalian yang seharusnya menjadi jaring pengaman ternyata dikelola dengan sangat buruk. Investasi yang buruk, korupsi, dan pengeluaran yang tidak terkendali membuat dana miliaran dolar itu lenyap begitu saja. Gedung-gedung pencakar langit yang dibeli di luar negeri terpaksa dijual dengan kerugian besar untuk menutupi utang. Nauru jatuh dari puncak kemakmuran ke jurang krisis ekonomi. Negara yang dulunya kaya raya kini bangkrut. Layanan publik yang dulu gratis menjadi lumpuh. Tingkat pengangguran meroket hingga 90%. Dampak lingkungan dari penambangan selama 1 abad juga sangat parah. Sekitar 80% daratan Nauru telah menjadi tanah bulan lanskap tandus dari pilar-pilar batu kapur yang tidak bisa ditanami apapun, sebuah pengingat abadi dari kekayaan yang telah hilang. Krisis ini juga membawa masalah kesehatan yang serius. Perubahan pola makan ke makanan impor olahan menyebabkan Nauru memiliki salah satu tingkat obesitas dan diabetes tipe 2 tertinggi di dunia. Di tengah keputusasaan, pemerintah Nauru mencari cara-cara baru untuk bertahan hidup. Pada awal 2000-an, Nauru sempat menjadi pusat keuangan lepas pantai yang kontroversial, sebelum akhirnya ditutup karena tekanan internasional. Kemudian, muncullah solusi Pasifik, bekerja sama dengan Australia,
Nauru setuju untuk menjadi tuan rumah bagi pusat pemrosesan pencari suaka. Kesepakatan ini memberikan suntikan dana yang sangat dibutuhkan bagi perekonomian Nauru, tetapi juga menimbulkan kontroversi internasional terkait hak asasi manusia. Ini menjadi sumber pendapatan utama, namun juga dilema etis yang kompleks bagi negara kecil ini. Kini, Nauru berada di persimpangan jalan. Tantangan yang dihadapi sangat besar, memulihkan lingkungan yang rusak, membangun kembali ekonomi yang beragam dan berkelanjutan, mengatasi krisis kesehatan publik, dan menghadapi ancaman nyata dari perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut yang mengancam keberadaan pulau itu sendiri. Namun, di tengah semua kesulitan ini, semangat rakyat Nauru tetap bertahan. Ada upaya-upaya untuk merehabilitasi lahan bekas tambang, meskipun ini adalah proses yang sangat lambat dan mahal. Generasi muda mulai mencari peluang di bidang perikanan, pariwisata skala kecil, dan ekonomi digital. Kisah Nauru adalah pelajaran yang kuat bagi kita semua. Ini adalah cerita tentang bagaimana sumber daya alam bisa menjadi berkah yang cepat berlalu jika tidak dikelola dengan bijaksana. Ini adalah pengingat tentang pentingnya perencanaan jangka panjang, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan lingkungan. Perjalanan Nauru dari surga Pasifik menjadi pusat tambang, lalu menjadi negara kaya raya, dan akhirnya menghadapi krisis, adalah sebuah epik modern yang kompleks dan penuh nuansa. Masa depan Nauru memang tidak pasti, tetapi satu hal yang jelas, ketahanan dan semangat juang rakyatnya akan menjadi aset terbesar mereka dalam menavigasi tantangan di depan. Terima kasih sudah menonton perjalanan kita menelusuri sejarah Nauru yang luar biasa ini. Apa pendapatmu tentang kisah Nauru? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.